Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, Mazmur 27 ayat 7. Melalui ibadah kita ini, diajak untuk berseru kepada Allah, sebab dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, marilah kita berseru kepada Allah, memohon pengasihannya. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 253 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 364 ayatnya yang pertama.
berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Hukum Taurat untuk kita pada minggu hari ini yang ditetapkan pada minggu Eksaudi yang tertulis dalam 1 Korintus 16 ayat yang 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 395 ayat yang pertama dan kedua. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Doa permohonan kepada Allah dan janji Allah. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami. Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan. Kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami. Janganlah membuang kami dan janganlah meninggalkan kami. Ya Allah penyelamat kami, kasihanilah kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat pandemi COVID-19 ini,
banyak hal yang membuat kami takut sehingga mempengaruhi iman percaya kami. Kami takut dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Kami takut kalau tertular penyakit. Kami takut tidak dapat makan, dan kami takut jangan-jangan semakin banyak penderitaan lain oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kiranya segeralah berlalu pandemi COVID-19 ini dari bumi ini. Berikanlah kepada kami iman yang hidup, sebab hanya Engkau yang kami yakini, yang bisa menyelamatkan kami dari penderitaan ini. Engkaulah yang kami harapkan menjawab seruan kami. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat kami menghadapi penderitaan saat ini, lihatlah kami semuanya. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam kegelapan yang hanya mementingkan diri kami sendiri dan mengerjakan pekerjaan yang tidak Engkau kehendaki. Ya Tuhan, berikanlah pada kami hati yang suci, dan baharuilah hati kami, dan tuntunlah hanya kepada kehendak-Mu saja. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam pergumulan kami. Kini kami bersusah payah untuk mencari bekal hidup kami setiap hari. Kuatkanlah kami, cukupkanlah bekal hidup kami. Kami percaya hanya Engkaulah sumber dari segala karunia yang melimpah. Berilah karunia-Mu kepada kami, supaya jangan ada seorang pun yang terancam kelaparan di dunia ini. Kami yakin dan percaya akan kuat kuasa-Mu. Tuhan akan selalu memelihara hidup kami seperti seluruh ciptaan lainnya yang juga Tuhan pelihara. Ya Tuhan, pulihkanlah kami kepada keindahan yang dahulu ketika Engkau menciptakan langit dan bumi. Firman-Mu mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami di dunia ini. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami selain daripada kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan Allah akan pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kijung Jemaat 300 ayatnya yang kelima. Aku bersyukur dan memuji Tuhan karena Dia
Kau masukkan dalam kawanan domba tebusan-Mu oleh darah-Mu. Epistel buat kita pada minggu ini. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu Eksaudia. Tertulis dalam Mazmur 27 ayatnya yang ke-7 hingga 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 358 ayat 2 hingga 3. Cucuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dialah jalan yang benar, kedamaian bakal. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dan warta keuangan dapat kita lihat melalui WA yang telah dibagikan oleh Sintua wilayah masing-masing. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat yang pertama. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudaraku yang kekasih, pertama-tama kami menyampaikan Shalom, Horas. Marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan atas segala penyertaan hingga kini kita memiliki kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, khususnya di tengah-tengah Minggu Eksaudi. Walaupun kita tidak boleh beribadah secara bersama-sama di gereja, tetapi kita mendengarkan firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita beribadah di rumah kita masing-masing. Suara Allah untuk kita dalam Minggu Eksaudi tertulis dari kitab Matius pasal 20 ayat 29 hingga kepada ayat yang ke-34. Injil Matius pasal 20 ayat 29 hingga ayat yang ke-34. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia.
Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi topik minggu kita di Minggu Eksaudi adalah Tuhan mendengarkan seruan orang-orang percaya. Tuhan mendengarkan seruan orang-orang percaya. Melalui firman Tuhan yang telah kita dengar secara bersama-sama dalam Minggu Eksaudi ini menyatakan bahwa Tuhan menyediakan mujizat bagi setiap orang yang sungguh-sungguh merindukan dan menginginkan mujizat-mujizat itu. Seperti orang yang merindukan hikmat. Kalau kita baca dalam kitab Amsal pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai kelima mengatakan, "Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperolehnya." Artinya ibu bapa dan saudara-saudaraku yang kekasih, dibutuhkan tekad yang kuat, dibutuhkan tindakan yang nyata, dibutuhkan usaha untuk memperoleh mujizat-mujizatnya. Di tengah-tengah pergumulan hidup kita pada saat ini, ketika kita menghadapi COVID-19 ini, virus corona ini, pasti banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Mungkin juga pergumulan-pergumulan yang kita hadapi itu adalah soal pasangan kita masing-masing, soal pasangan hidup kita masing-masing. Mungkin juga persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi pada saat ini adalah soal penyakit. Mungkin juga persoalan yang kita hadapi pada saat ini adalah masalah ekonomi keluarga yang mungkin kita katakan sedang tergoncang. Mungkin persoalan yang kita hadapi pada saat ini adalah mengenai usaha-usaha yang berada di ujung kebangkrutan. Yang jelas firman Tuhan menyampaikan kepada kita di tengah-tengah segala pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi di situasi COVID-19 ini, datanglah kepada Tuhan, berserulah kepadanya, dan nyatakanlah keinginan-keinginan saudara secara spesifik kepada Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudaraku yang kekasih, ketika bertemu dengan Yesus, kedua orang buta, yang jelas kedua orang buta tersebut tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Ketika orang buta tersebut bertemu dengan Yesus,
Jangan sampai kehilangan momentum dan kesempatan. Itu yang terjadi dalam pergumulan hidup orang buta tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, kita mengetahui dalam ilmu manajemen ada metode SWOT. Kita katakan satu hal yang boleh membuat kita maju adalah ketika kita pandai memakai kesempatan. Ketika kita pandai memakai peluang. Dalam perjalanan hidup ini banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi, tantangan-tantangan yang kita hadapi, ancaman-ancaman yang kita hadapi, khususnya dalam suasana virus corona COVID-19. Yang jelas, jika kita tidak memiliki iman, pasti kita akan takut menghadapinya. Bagi orang yang bermental kerupuk, dia kalah untuk menghadapi segala persoalan-persoalan hidup itu. Bagi orang yang bermental kerupuk, dia kalah menghadapi semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini. Tetapi bagi orang yang beriman, tetapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan, itulah yang berpikir secara optimis, yang bermental baja, kita katakan. Dia melihat dan mengimaninya bahwa dalam setiap ancaman pasti ada peluang. Dalam setiap ancaman pasti ada peluang. Yang jelas, bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan itu? Yang jelas, bagaimana kita menghadapi ancaman-ancaman itu? Orang yang pesimis akan selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Orang yang pesimis akan selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Tetapi orang yang optimis akan selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Itulah hidup orang yang optimis, akan selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Ancaman bagi orang percaya harus dirubah menjadi kesempatan. Itulah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita dalam situasi kondisi yang kita hadapi pada saat ini. Ancaman bagi orang percaya harus dirubah menjadi kesempatan dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan kesempatan itu hanya datang satu kali. Dan bila kesempatan itu sudah datang, jangan sia-siakan sedikit pun. Maka ingatlah akan terjadi yang luar biasa. Dan itu yang dihadapi oleh dua orang buta. Karena dia pintar memakai kesempatan. Karena dia pandai memakai kesempatan. Keteguhan hati di dalam iman, hatoguon niroha, di bagasan haporseaun. Yang jelas kita baca tadi, semakin orang banyak melarang, tetapi mereka semakin dikuatkan untuk memohon kepada Yesus Kristus. Yang dua orang buta mengatakan, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Semakin banyak orang melarang mereka, tetapi semakin mereka menguatkan suara mereka dengan memohon kepada Yesus Kristus. Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Dan jawaban yang dia butuhkan bukan dari orang banyak. Jawaban yang dia butuhkan bukan dari orang banyak. Tetapi jawaban yang dia butuhkan adalah dari Yesus sendiri.
Iman membutuhkan keteguhan. Iman bukanlah yang mudah kalah, namun yang teguh berjuang hingga akhir. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih, ancaman terhadap iman di tengah-tengah situasi kondisi virus corona yang kita hadapi pada saat ini justru kesempatan untuk menunjukkan iman yang lebih kokoh lagi dalam kehidupan kita. Orang buta itu mendapatkan buah dari imannya. Orang buta itu mendapatkan buah dari imannya. Yesus memanggil kedua orang buta tersebut dan berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Artinya ada respon dari Tuhan Yesus. Ada jawaban dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Pasti Tuhan akan memberikan yang utama dalam hidup kita. Ketika tidak ada orang yang mau mendengar kita, ketika semua orang melarang kita, ketika itulah Yesus pasti datang menyapa dan memberi kebutuhan kita. Yang jelas ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih, iman adalah tangan untuk menerima mujizat dari Tuhan. Imanmu yang menerima kembali penglihatanmu. Hapor siaut taido hape namanogu mengalirkan huaso dohot hagogo onni Tuhan Yesus gabe jalot tama nasa kebutuhatta. Kita akan menerima segala kebutuhan-kebutuhan dalam hidup kita. Ibu bapa dan saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan memberi jaminan kepada kita. Kalaupun kita menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit pada saat ini, dalam situasi virus corona COVID-19 yang kita hadapi saat ini, firman Tuhan memberikan jaminan bahwa Yesus lebih kuat dari segala penyakit, termasuk pandemik COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Bagaimanapun beratnya, lebih berkuasa Yesus dari semuanya itu. Penting sekali bagi kita untuk menyadari bahwa Allah bersinergi bagi kita. Bahwa Allah dalam situasi kondisi yang kita hadapi melalui COVID-19 saat ini, bahwa Allah bersinergi bagi kita, termasuk dalam waktu yang sulit ini. Kita tahu bahwa sampai saat ini belum ada vaksin untuk COVID-19. Bahkan menurut WHO, virus corona ini mungkin akan terus bersama kita sampai 5 tahun ke depan. Artinya kita akan memulai cara hidup yang baru, berdampingan dengan virus corona ini. Kita akan terus jaga jarak. Kita akan terus menggunakan masker. Dan selalu menjaga kebersihan dalam hidup kita ini. Kehidupan berekonomi pun akan berubah. Dalam semua yang baru ini jangan takut dan cemas. Sebab firman Tuhan minggu ini mengatakan kepada kita bahwa Tuhan bersama kita, bersinergi dengan kita. Percaya dan yakinlah. Tuhan senantiasa menolong kita umatnya. Tuhan senantiasa membimbing kita. Tuhan senantiasa menopang kita semua dalam menjalani kehidupan ini, termasuk dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kita menyadari
Kekuatan kita hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita juga tetap semangat memelihara hidup kita di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dan menyertai kita dalam menjalani anugerah kehidupan ini. Ketika kita sedang menghadapi penderitaan sekarang ini, karena pandemi COVID-19 virus corona, selalulah berseru dan memohon kepada Tuhan. Ingatlah, Tuhan tidak akan membiarkan kita terus dalam penderitaan yang kita hadapi, tetapi Tuhan akan mengakhirinya oleh karena pengasihannya kepada kita pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Sorgawi atas firman-Mu yang menyapa kehidupan kami dalam situasi kondisi yang kami hadapi pada saat ini. Melalui virus corona, pandemi COVID-19. Tuhan mendengarkan seruan orang-orang yang percaya. Banyak ketakutan-ketakutan yang kami hadapi pada saat ini. Banyak masalah-masalah yang kami hadapi pada saat ini. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah bangsa, dan di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tetapi kami berseru kepada Tuhan, seperti dua orang buta yang berseru kepadamu, meminta pertolongan. Tuhan memberikan apa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, kiranya Tuhan mendengarkan seruan kami, permohonan kami dalam situasi kondisi yang kami hadapi pada saat ini, supaya Tuhan memenangkan kami dalam segala pergumulan-pergumulan hidup kami, supaya Tuhan menolong kami dalam segala pergumulan-pergumulan hidup kami. Tuhan jauhkan virus corona ini ke depannya dalam kehidupan bangsa kami, supaya kami boleh melaksanakan segala kegiatan-kegiatan kami, kerinduan kami untuk memuji-muji memuliakan nama-Mu di tengah-tengah gereja-Mu. Itulah permohonan kami. Engkau berkati jemaat-Mu HKBP Srengseng Sawah dari anak terkecil hingga lansia, dimanapun mereka berada pada saat ini, melakukan segala aktivitas dan kehidupan mereka juga. Tuhan berkati kemanapun mereka melangkah, melakukan tugas dan pekerjaan mereka di luar rumah maupun di dalam rumah. Tuhan menjauhkan virus corona, pandemi COVID-19, supaya kami bersuka cita dalam kehidupan kami. Para orang tua, biarlah Tuhan berikan panjang umur dan kesehatan. Terima kasih Allah Bapa Sorgawi, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berseru dan memohon kepadamu. Terimalah doa kami. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 sampai 2 sambil kita sampaikan persembahan dari keluarga kita masing-masing. Kita bernyanyi. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah kau
lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Horas ma dihita saluhutna. Horas